Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus memenuhi kehidupanmu dan kehidupan Lose. Amin. Wah, hari ini kita bersuka cita. Bukan saja hari Minggu, tetapi kita mau kembali memuji, mau mendengar, dan mau mengerjakan aktivitas agar kehidupan kita menjadi berkat. Nah, sebelum kita mulai, kita mau mempersiapkan Alkitab. Sudah siapin? Lo sudah siapin nih. Karena lo tahu mau belajar firman Tuhan. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Mau siapin diri? Sudah mandi? Sudah sarapan? Yuk, kita mau mulai sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan, sukacita, pengharapan. Sehingga hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang segar, pengharapan yang baru, dan sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Tolong kami, topang kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang sudah siap, mari bangkit berdiri bersama-sama kita naikkan pujian berikut ini. Lose yakin kita bersuka cita karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Nah, hari ini kita juga mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Indra. Yuk siapin hati, siapin pikiran, siapkan telinga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke? Yuk, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita naikkan satu lagu ini dengan sukacita dan pengharapan dalam Tuhan. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E.
Halo, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, bahkan kami juga dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk kami yang akan menyampaikannya. Kiranya Tuhan berikan hikmat supaya yang kami sampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan dapat menjadi berkat bagi kami yang menyampaikan dan bagi setiap anak-anak yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke ya. Langsung ulang lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Wah, langsung berharap kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita ya. Hari ini langsung ketemu dengan satu website yang dapat menunjukkan arti dari sebuah nama. Mungkin kalian juga pernah ya, mama papanya ketika kalian masih di dalam kandungan nih, mama papa kalian cerita, "Weh, kalian dulu sebelum diberi nama ini, mama sempet cari misalnya di internet ada satu website yang ya kalau kita nyari nama seseorang ada artinya begitu ya." Nah, Ibu Walause sekarang contoh ya dengan nama Grace begitu ya. Nah, itu ada artinya. Itu berarti anugerah. Keren ya? Anugerah. Wah, nama Grace itu artinya anugerah misalnya ya. Nah, langsung juga percaya kalian di sini pasti punya arti nama-nama kalian. Misalnya Kli ada artinya, Adeline, Aaron, Sam, Joanne, dan anak-anak yang ada di sini semua ada artinya. Kalau ada yang belum tahu artinya, mungkin bisa nanya ya ke mamanya atau ke papanya. Apa sih arti nama saya? Atau kalau lupa mungkin cari lagi di website, tulis ketik namanya. Nah, nanti keluar apa arti nama saya ya. Oke ya. Nah, semuanya pasti punya nama arti yang indah, arti yang bagus, arti yang menjadikan kamu anak yang baik ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Yohanes Pembaptis. Tapi apa ya nama arti daripada Yohanes Pembaptis? Apakah ia seorang yang hobinya membaptis? Nah, yuk hari ini kita mau cari bersama arti nama Bapak Yohanes Pembaptis. Tapi bukan di website, tetapi di dalam Lukas 1 ayat 13 sampai 17. Nah, kalau yang ada Alkitab, kalian boleh lihat ya, lihat dan baca. Nah, ternyata nama Yohanes itu ada di ayat berapa ya? Kalian yang sudah baca coba, ada di ayat berapa? Wah, ternyata betul ya. Kalian betul jawabannya. Ada di ayat 13. Kita baca ya di ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, kepada Bapak Zakaria maksudnya ya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Nah, Bapak Zakaria harus menamai calon anaknya dengan nama Yohanes. Kenapa ya? Nah, tapi tunggu dulu ya. Siapa di sini yang kenal dengan Bapak Zakaria? Ya, Bapak Zakaria itu bukan sembarangan orang. Tapi Bapak Zakaria ini adalah imam besar yang tugasnya membawa korban persembahan dan
masuk ke tempat Maha Kudus. Nah, apa sih tempat Maha Kudus itu? Tempat Maha Kudus itu tidak bisa sembarang orang masuk, tapi harus orang pilihan, harus orang yang diperkenan Allah untuk melayani di ruang Maha Kudus. Maka Bapak Zakaria akan menguduskan dirinya sendiri, membawa dupa yang harum dan berdoa bagi bangsa itu. Nah, di saat berdoa itulah kemudian apa yang terjadi? Malaikat Gabriel, malaikat utusan Allah, dikirim untuk menyatakan berita yang barusan kita dengar. Nah, yang barusan kita dengar apa tuh? Nah, kalau Bapak Zakaria itu akan mempunyai seorang anak yang harus dinamai Yohanes. Nah, berita itu adalah berita sukacita. Karena Bapak Zakaria dan Elizabeth telah lama sekali menunggu, sama seperti papa mama yang malam itu tiba-tiba datang dan berkata misalnya ya, besok kita ke toko mainan ya untuk membeli mainan itu, atau besok kita jalan-jalan ke sana. Wah, pasti kita penuh sukacita. Begitu juga dengan Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth yang harusnya bersukacita. Tapi kita temukan Bapak Zakaria tidak bersukacita. Dia sedih, dia sadar, dia sudah tua. Tidak mungkin saya memiliki anak. Wah, dia sedih ya. Nah, tapi Allah dan karyanya tidak pernah gagal. Tuhan berkata, maka pastilah terjadi. Nah, tepat pada waktunya Ibu Elizabeth mengandung seorang anak, dan anak itu dinamakan namanya Yohanes, yang artinya Tuhan Maha Baik, atau bahasa Inggrisnya Grace by the Lord. Tuhan begitu baik bagi Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Tapi nanti dulu kita akan perhatikan lagi Lukas 1 ayat 13-17. Kebaikan apa lagi ya yang terjadi dalam kehidupan seorang yang bernama Yohanes? Ya, di ayat 16-17 ia akan membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan dan akan mendahului Tuhan dalam roh, dengan demikian menyikapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Ternyata Yohanes, yang berarti Tuhan Maha Baik, itu tidak hanya terjadi kepada keluarga Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth, tetapi juga kepada orang-orang Israel. Yohanes itu kelak akan mempersiapkan bagi Tuhan suatu umat yang baik. Nah, jadi mengapa Yohanes diutus? Nah, untuk menyiapkan umat Allah bagi juru selamat yang dijanjikan. Zakaria sangat berterima kasih kepada Allah. Dia sangat senang karena Allah mengutus Yohanes. Saat Yohanes tumbuh dewasa, dia akan menyiapkan orang-orang untuk kedatangan anak Allah, sang juru selamat. Nah, ketika kata-kata pertama yang Zakaria ucapkan saat dia dapat berbicara lagi adalah pujian kepada Allah. Dia berkata, "Terpujilah Tuhan." Nah, kenapa dia tidak dapat berbicara? Ya, karena pada saat itu Bapak Zakaria nggak percaya ya kalau Tuhan akan memberikan seorang anak. Nah, jadi pada saat itu padahal yang mengatakan tuh Tuhan melalui malaikat Gabriel ya. Nah, tapi Bapak Zakaria tidak percaya. Nah, maka Bapak Zakaria pada saat itu menjadi bisu, tidak bisa berbicara. Nah, tapi sampai Ibu Elizabeth melahirkan Yohanes, kemudian Bapak Zakaria bisa berbicara lagi. Nah, namanya juga tadinya Yohanes itu bukan nama Yohanes, katanya udah aja Zakaria. Tapi kita tahu ya, Tuhan meminta Bapak Zakaria
untuk memberi nama anaknya yaitu Yohanes, dan akhirnya dinamakanlah anaknya itu Yohanes. Nah, persis seperti bunyi bel. Ya, apa sih kalian lakukan ketika mendengar bunyi bel? Nah, mungkin kita ada yang buru-buru karena sebentar lagi akan masuk kelas. Akan ada bapak ibu guru atau miss atau mister yang akan memulai untuk mengejar. Maka bel diperlukan agar kita siap sedia dalam memulai lagi pelajaran di kelas. Nah, begitu juga dengan Yohanes, yang artinya Tuhan Maha Baik, akan mempersiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Apa ya? Nah, kita tunggu minggu depan. Ya, apa yang akan terjadi ya? Kayak hari ini kita belajar nama kita berarti di hadapan Tuhan. Tidak ada nama yang jelek, tidak ada nama yang buruk, tidak ada nama yang membawa sia. Apa sih yang membawa sia? Ya, biasanya orang tua ya. Tapi orang tua kalian mah tidak ada yang mengatakan, oh kamu itu namanya membawa sia. Enggak, Ibu Ina langsung percaya orang tua di sini orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi nggak akan ada yang mengatakan, oh nama ini membawa sia ya. Nah, semua nama itu berharga di mata Tuhan. Tuhan kenal, Tuhan sayang, Tuhan mencintai kita dan juga nama kita. Jadi jangan minder, jangan sedih kalau namanya ada dipelesetin. Apa sih dipelesetin? Ya misalnya namanya kita nama yang baik ya, misalnya jadi Amir misalnya, jadi Amor misalnya. Nah, dipeleset-pelesetin. Nah, maksud seperti itu ya. Mungkin ada yang pernah dipelesetkan namanya, tapi kita nggak usah marah, nggak usah sedih, karena kita tahu nama kita itu berharga di mata Tuhan, bukan di mata manusia ya, di mata pencipta kita yang menciptakan kita ya. Nah, kita juga nggak sedih, nggak marah kalau ada yang hina nama kita, karena Tuhan mengasihi kita ya. Atau kita juga nggak boleh kepada orang menghina atau memplesetkan nama teman kita ya. Kedua, kehadiran kita sama seperti Yohanes yang mendatangkan sukacita, bukan hanya kepada mama dan papa, tetapi juga kepada Tuhan. Bagaimana sih caranya? Nah, mari kita jadi anak yang terbaik di kelas. Mari jadi anak yang jujur dan takut akan Tuhan, sehingga melalui nama kita, nama Tuhan dipermuliakan ya. Oke. Nah, ayatnya dari mana ya? Ayatnya dari Lukas 1 ayat 68a. Terpujilah Tuhan ya. Terpujilah Tuhan ya. Oke, sampai di sini dulu ya, Lause memberitakan firman Tuhannya. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh mendengarkan tentang Yohanes. Tuhan, kami bersyukur kalau Yohanes dikirim pada saat itu untuk membuka jalan bagi setiap kami, menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kami juga mau menjadi anak yang selalu memuliakan Tuhan. Biarlah kami juga mau menjadi anak yang tidak membalas apa yang dilakukan oleh teman kami, ketidakbaikan yang dilakukan oleh teman kami, supaya kami juga dapat hidup tetap memuliakan Tuhan ketika kami dapat taat kepada Tuhan, tidak membalas sesuatu yang tidak baik dari orang lain. Tuhan, biarlah kami juga untuk terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya anak-anak, kalian hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Selamat pagi,
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hebat ya, bahwa kita punya Allah yang selalu berkarya bagi umatnya. Hari ini Lose mau ucapkan terima kasih buat Lose Indra yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan terus menopang Lose Indra dimanapun Tuhan percayakan. Dan hari ini kita sama-sama mau mengerjakan aktivitas. Yuk kita mau lihat, kita mau mempersiapkan, kita mau mengerjakan. Karena Lose yakin kalian pasti bisa, kalian pasti mampu untuk menyelesaikannya. Yuk kita lihat sebentar. Gampang kan ya? Yuk ajak papa mama, ajak untuk kembali mengerjakan. Dan ingat, tadi ceritanya tentang apa ya? Bicara tentang apa ya? Yuk kita kerjakan sambil ngobrol tentang kebenaran firman Tuhan yang barusan kita dengarkan. Dan hari ini Lose juga mengucap terima kasih bagi beberapa dari kita yang sudah mengerjakan. Kita mau lihat dulu yuk. Lose mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengirimkan dan mengerjakan. Kiranya sekali lagi tangan kasih setia Tuhan terus melingkupi kehidupan kita. Dan di hari ini juga kita mau berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan lewat persembahan. Yuk kita siapkan persembahan, bisa ditaruh di sebuah amplop atau bisa scan barcode yang ada di bawah ini. Persembahan yang kita berikan sebagai ungkapan syukur akan kebaikan Tuhan yang tidak pernah lepas di dalam kehidupan kita. Yuk kita berikan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Sebelum kita akan akhiri sekolah minggu, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan akan kebaikan, keindahan, keagungan Tuhan, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Tolong, topang, sertai, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Kiranya kasih setia Tuhan menopang hidup kalian dan hidup juga Lose. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.